Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 6 dari Crossing the Chasm. Judulnya menarik nih, mendefinisikan medan pertempuran. Ini penting banget ya kalau kita mau bawa teknologi baru ke pasar yang lebih luas. Betul sekali. Bab ini membahas tantangan kunci saat kita mau keluar dari early market ke mainstream market. Nah, masalahnya kan gini, pelanggan pragmatis di pasar arus utama itu, ya ampun, hati-hati banget. Mereka nggak mau jadi yang pertama coba-coba. Iya, mereka butuh bukti, butuh rasa aman. Betul. Dan salah satu yang bikin mereka aman itu kalau mereka lihat ada kompetisi, ada pilihan lain. Tapi seringnya, kalau inovasi kita benar-benar baru, ya belum ada pesaing langsungnya. Nah, itu dia dilemanya. Jadi, misi kita sekarang ini, gimana caranya kita, katakanlah, menciptakan persepsi kompetisi itu. Dan tentu saja, memposisikan produk kita biar menang di mata para pragmatis ini. Kita akan gali bareng-bareng dari sumber yang ada. Siap. Oke, kita mulai ya. Bab 6 ini kan bilang kompetisi itu penting banget buat menenangkan pragmatis waktu mau nyebrang chasm. Tapi kalau pesaingnya belum ada, terus gimana dong? Masa nunggu? Nah, ini bagian yang mungkin agak lawan arus ya pemikirannya. Buku ini bilang, Anda nggak perlu nunggu pesaing beneran muncul, justru Anda yang harus proaktif menciptakan lanskap kompetitif itu. Tapi bukan bohong ya, ini soal membingkai. Menciptakan? Maksudnya gimana tuh? Kayak bikin musuh bayangan gitu? Bukan musuh bayangan juga sih, lebih ke membangun konteks di benak pelanggan. Jadi fokusnya bukan siapa lawan Anda sekarang, tapi gimana Anda memposisikan diri relatif terhadap apa yang sudah mereka kenal atau tren yang lagi berkembang. Oke, membangun konteks. Caranya gimana tuh biar kredibel di mata orang-orang yang skeptis ini? Nah, buku ini ngasih dua acuan, dua jangkar perbandingan yang perlu kita tentukan. Pertama, namanya alternatif pasar atau market alternatif. Ini tuh vendor atau cara lama yang dipakai target pelanggan Anda saat ini buat ngatasin masalah yang mau diselesaikan produk Anda. Oh, jadi solusi yang udah ada sekarang meskipun mungkin nggak sempurna. Tepat, anggaran mereka kan adanya di situ. Contoh terkenalnya itu Box ya. Dulu mereka posisikan Microsoft SharePoint sebagai alternatif pasar. Mereka bilang, oke, SharePoint ada, tapi kami solusi cloud yang lebih modern untuk file sharing perusahaan. Gitu. Jadi mengakui pemain lama tapi nunjukin bedanya. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, alternatif produk atau produk alternatif. Ini perusahaan atau produk lain yang teknologinya mirip-mirip lah sama kita. Yang sama-sama disruptif. Fungsinya apa nih? Bukannya malah bikin bingung? Justru ini buat validasi. Keberadaan mereka itu nunjukin kalau teknologi baru yang kita bawa ini bukan ide gila sendirian. Ini beneran ada trennya. Setelah itu baru kita jelasin kenapa kita yang paling pas buat segmen spesifik yang kita incar. Kayak Box tadi. Mereka pakai Dropbox sebagai alternatif produk. Oh iya, Dropbox kan dulu lebih ke konsumen ya? Betul. Jadi Box bilang, lihat, cloud storage itu nyata, validasi dari Dropbox, tapi kami fokusnya buat enterprise beda, gitu. Ah, ngerti. Jadi ini kayak ngasih koordinat gitu ya, ke pragmatis. Biar mereka nggak bingung, produk baru kita ini ada di mana petanya. Terus, hubungannya sama positioning gimana? Nah, ini nyambung banget. Positioning itu langkah krusial berikutnya. Dan ini bukan sekedar bikin slogan keren ya. Bukan cuma marketing jargon gitu. Sama sekali bukan. Ini soal persepsi yang kita tanamkan di benak target pelanggan. Tujuannya itu penting. Bukan bikin produk kita gampang dijual tim sales, Tapi, tapi bikin gampang dibeli sama pelanggan. Mereka harus bisa cepat mikir, ini dia solusi terbaik buat masalah saya ini. oke, bikin mudah dibeli. Gimana cara bangun positioning yang nancep buat pragmatis pas nyebrang chasm? Kan mereka butuh yang jelas banget. Kuncinya, buat pragmatis, positioning itu harus secara eksplisit nunjukin kompetisi dan bedanya kita. Harus ada perbandingan. Makanya buku ini ngasih template. Oh, ada template-nya? Ada. Template 2 kalimat yang ringkas tapi padat. Isinya semua elemen penting. Kalimat pertama itu bunyinya kira-kira gini. Untuk sebutin target pelanggan spesifik Anda, yang sebutin kebutuhan atau masalah utamanya, nama produk Anda adalah sebuah sebutin kategori produk Anda, yang sebutin manfaat utamanya.
Oke, jelasin siapa targetnya, apa masalahnya, produk kita apa, dan manfaatnya apa. Terus kalimat kedua. Kalimat kedua langsung bandingin. Tidak seperti sebutin alternatif pasar Anda, produk Anda itu jelasin beda utamanya sama alternatif pasar. Dan tidak seperti sebutin alternatif produk Anda itu jelasin beda utamanya sama alternatif produk. Wah, detail banget ya template-nya. Jadi maksa kita mikir jernih soal posisi kita relatif terhadap yang lain. Betul, sangat terstruktur. Tapi kan ngomong doang nggak cukup buat pragmatis ya. Mereka kan terkenal butuh bukti. Bukti apa nih yang paling mereka cari? Nah, ini dia. Tepat sekali. Klaim sebagus apapun, kalau nggak ada bukti, ya mental. Dan buktinya itu bukan cuma demo fitur canggih. Bukan itu ya? Terus apa dong? Yang paling penting buat mereka itu bukti pasar. Spesifiknya ada dua. Pertama, pangsa pasar atau market share. Tapi bukan di pasar keseluruhan ya, tapi di segmen niche yang kita target. Mereka mau lihat, oh perusahaan kayak saya udah ada yang pakai belum? Oke, jadi bukti kalau kita udah jadi pemimpin di kelompok kecil mereka. Masuk akal. Kedua, komitmen dari mitra dan aliansi. Ini nyambung ke konsep whole product. Produk kita kan butuh dukungan ekosistem biar bisa dipakai maksimal sama pelanggan. Layanan pendukung, integrasi, gitu-gitu ya. Iya, pragmatis mau lihat siapa aja sih mitra kredibel yang udah gabung dukung produk ini. Ini ngurangin resiko buat mereka. Jadi komunikasi pemasarannya harus lebih banyak nunjukin studi kasus, liputan media industri, pengumuman kemitraan, gitu ya. Bukan cuma pamer teknologi. Persis. Fokus ke bukti traksi pasar dan dukungan ekosistem. Itu bahasa yang dimengerti pragmatis. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget nih. Nyebrang CHASM itu bukan cuma soal produk bagus, tapi kita harus proaktif bentuk medan pertempuran di kepala pelanggan. Betul. Pakai alternatif pasar dan produk sebagai acuan. Bikin positioning yang jelas bedanya, terus buktiin pakai pangsa pasar di niche kita, dan dukungan mitra. Gitu kan ya? Kurang lebih begitu intinya. Dan ini mengarah ke satu pertanyaan penting lagi sih. Apa tuh? Gimana kalau kita udah coba, tapi kok susah ya nemu alternatif pasar yang pas atau alternatif produk yang kredibel? Nah, iya juga. Kalau gitu gimana? Buku ini ngasih peringatan. Kalau itu terjadi, bisa jadi itu sinyal. Mungkin Anda memang belum siap nyebrang chasm. Oh iya. Kenapa gitu? Mungkin pasarnya belum cukup mateng, atau teknologi Anda masih terlalu aneh, terlalu jauh di depan buat dimengerti atau dibandingin sama pasar arus utama. Mungkin perlu nunggu sedikit lagi, atau edukasi pasar lebih intensif. Jadi itu bisa jadi indikator kesiapan juga ya. Menarik. Oke, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin. Untuk produk atau ide baru Anda, siapa sih pesaing Anda di persepsi target audiens Anda? Bukan cuma pesaing langsung loh ya, tapi juga alternatif yang mereka pakai sekarang, atau tren lain yang jadi pembanding. Udah kepikiran belum? Dan gimana Anda bisa proaktif ngebentuk narasi kompetitif itu, biar bisa meyakinkan mereka yang cenderung pragmatis? Pertanyaan bagus untuk direnungkan.